Baik, Bapak Ibu, selain tadi saya menyampaikan bahwa beberapa pembelajaran nanti kita selain menggunakan apa namanya Zoom, kemudian kita juga menggunakan Moka, makanya nanti ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, termasuk kegiatan-kegiatan pembelajaran kita selama setengah mid semester berikut. Baik, Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri dulu. Nah, sebelum tadi, karena tadi preambulnya kita ke Moka, maka saya juga akan apa namanya memperkenalkan diri. Nah, yang tadi saya sebelum sempat berkenalan dengan Bapak Ibu, nama saya Bapak Ibu Pak Barkah. Nah, ini Pak Barkah. Nah, saya kebetulan di semester ini nanti akan belajar bersama Bapak Ibu semuanya di mata kuliah ini. Jadi jadi mata kuliah ini mata kuliah baru buat Bapak Ibu semua dan mata kuliah ini juga nanti akan iya ya, nanti akan disampaikan baik untuk halo Bapak Ibu dengar? Dengar Pak dengar. Oke, oke, Mana oke. Pak? Baik. Jadi mata kuliah ini Bapak Ibu, saya di Moka tadi, kalau Bapak Ibu masih membuka Moka, sudah ada soft file bukunya. Jadi soft file buku yang ada. Kemudian saya ternyata belum menyampaikan RPS-nya. Nah, rencana pembelajarannya seperti apa? Tadi saya kelupaan tapi sudah ada. Nah, nanti seperti apa nanti akan saya sampaikan juga ke Bapak Ibu semua setelah saya memperkenalkan dan beberapa kegiatan apa yang akan kita lakukan nanti eh, akan saya jelaskan juga. Baik. Nah, Bapak Ibu di sini ini nama lengkap saya. Nah, ini nama lengkap saya ini dari dulu sejak lahir, kemudian sampai sekarang tidak ada perubahan. Jadi ini nama pemberian orang tua saya. Nah, alamat saya di Sonorejo RT 1 Candi Mulyo Magelang. Kemudian background pendidikan saya S1 saya di Unima. Nah, S1 saya di Unima, kemudian angkatan 97, maaf ini 97 ya, bukan 2007. Nah, ini ya S1 Unima ini tahun 97 ini bukan 2007. Kemudian yang UGM ini S2 saya tahun 2007, baru S3-nya 2016. Dan pendidikan pendidikan profesi saya di UII tahun 2015. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melihat Resani secara lengkap, baik itu di apa namanya di fakultas seperti apa, kemudian kegiatan-kegiatan saya yang di dunia pendidikan saat ini, apa yang saya lakukan dan apa yang saya hasilkan, tentunya bisa melihat di Schooler. Nah, ini alamat Schooler saya. Bisa Bapak Ibu copy background saya di pendidikan saya. Jadi saya di pendidikan dengan background ekonomi akuntansi, khususnya di akuntansi manajemen. Jadi akuntansi manajemen. Dan apa namanya beberapa penelitian serta pengabdian saya juga berkaitan dengan akuntansi manajemen maupun beberapa tentang sistem informasi. Ya, sistem informasi. Kemudian saat ini apa yang saya lakukan dan apa yang kami kerjakan, Bapak Ibu bisa melihat baik di link Google Scholar maupun di staffunima.ac.id tersebut. Nah, saya nggak usah menjelaskan seperti apa nanti Bapak Ibu bisa berisani sendiri. Nah, kemudian kegiatan kita atau pembelajaran kita nanti Bapak Ibu di Digital Technology in Entrepreneurship ini tentunya berfokus pada pemanfaatan teknologi digital atau model bisnis digital untuk
mengeksplorasi dan memanfaatkan peluang wirausaha. Jadi peluang-peluang wirausaha yang bisa atau yang sudah berjalan saat ini tentunya itu tidak lepas dari digital technology. Ini, nah makanya eh, ada digital marketing, kemudian ada teknologi-teknologi yang lain yang mendukung kegiatan-kegiatan di kewirausahaan tentunya. Ini sekarang lagi tren. Bahkan beberapa penelitian terakhir ini penelitian-penelitian tentang UMKM maupun kewirausahaan ya, ini larinya ke digital marketing dan digital teknologi. Bahkan sekarang perkembangan teknologi digital model digital bisnisnya ini sudah sangat berkembang sekali. Jadi mulai dari sistem pembeliannya sampai ke sistem pembayarannya. Nah, ini tentunya nanti akan ada teknologi-teknologi yang berkembang mulai mulai dari kegiatan yang satu dan kegiatan yang lainnya, baik itu berhubungan dengan konsumen maupun produsennya, baik dari dan ada pihak-pihak lain yang menyertainya. Nah, ini tentunya perkembangan-perkembangan inilah yang tidak bisa dilupakan atau tidak bisa ditinggalkan oleh wirausahawan sekarang. Karena mau nggak mau mereka juga harus mengikuti perkembangan teknologi yang muncul. Nah, ini kalau mereka masih manual begitu-begitu saja ya mereka akan ketinggalan. Nah, nanti kita Bapak Ibu sistem pembelajaran kita tentunya berdasarkan teori dan berdasarkan kasus. Nah, di dalam buku yang saya share, jadi buku pembelajaran kita ya tentunya buku utama kita Digital Technology and Entrepreneurship sudah saya bagikan di Moka. Nanti Bapak Ibu bisa download berikut dengan eh, full dengan bab-babnya. Jadi nanti yang saya masukkan di Moka di situ Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan buku pegangan kita. Jadi kalau nanti kita belajar berdasarkan apa namanya bab, tapi kita juga sudah membagi ke beberapa tahap atau beberapa bagian. Nah, Bapak Ibu monggo sakit nanti bisa presani, bisa belajar dulu atau bisa membaca dulu di mata kuliah ini sehingga nanti ketika kita bertemu harapan saya bukan saya saja yang ngomong, tapi nanti tentunya akan kita bagi bersama seperti apa sistem pembelajaran kita, kita sepakati bersama mulai dari presentasi, kemudian ada partisipasi, kemudian ada penugasan dan seterusnya. Nah, ini nanti kesepakatan kita bersama sehingga nanti tidak ada miskomunikasi di belakang. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya ini hanya overview saja, overview di apa namanya sistem pembelajaran kita bahwa digital teknologi sekarang ini berkembang sangat pesat. Nah, tentunya nanti ada beberapa perusahaan-perusahaan entrepreneurship, corporate entrepreneurship, serta muncul berbagai macam startup entrepreneurship. Nah, di sini ya. Tentunya di situ sekarang tidak bisa lepas baik itu dengan teknologi-teknologi digital, bahkan tidak hanya cloud computing, tapi sekarang ada AI, artificial intelligence yang saat ini sudah berkembang begitu pesatnya, bahkan anak-anak sekarang sudah apa namanya sudah pinter-pinter menggunakannya. Nah, saya kemudian kita-kita yang mungkin generasinya bukan Gen Z ya. Nah, ini tentunya kalau tidak mengikuti juga kita akan ketinggalan. Mau nggak mau kita juga harus ikut. Nah, kita sebagai entrepreneur tentunya harus mengenal, nah, setidaknya mengenal atau bahkan menggunakan teknologi-teknologi itu. Baik di sistem apapun, mungkin sistem pembeliannya, sistem pembayarannya, sistem sistem-sistem pengantarannya dan seterusnya. Nah, ini
tentunya ada teman-teman kita, baik di Bapak Ibu, yang tentunya sebagai praktisi atau sebagai pelaku usaha, tentunya lebih berpengalaman dibandingkan saya. Karena saya hanya melihat teori-teori yang muncul, kemudian bagaimana pengembangan-pengembangan digital modelnya saat ini, itu hanya dari teori, dari kasus-kasus yang saya baca, tetapi secara realistis nanti tentunya Bapak Ibu yang lebih paham, gitu ya. Bagaimana membuat digital marketingnya, lewat apa? Sekarang medianya sangat banyak sekali, mulai dari IG, mulai dari Twitter, ada Facebook dan seterusnya. Sekarang bermacam-macam platform teknologi digital sangat banyak. Dan ini sekarang kalau kita lihat tentunya ada digital creativity, kemudian nanti harapannya memberikan dampak yang positif terhadap pendapatan bagi entrepreneur. Nah, namun demikian, Bapak Ibu, perlu kita tekankan bahwa tidak semua pengguna, tidak semua entrepreneur itu paham dengan teknologi. Namun demikian, mereka juga pengguna. Nah, ini yang terjadi saat ini seperti itu. Contoh, di kantin Unima, di kantin Unima Kampus 1, itu ada yang jualan baik itu bakso, mie ayam, dan seterusnya. Ketika kami bertanya, itu ya kami bertanya, ternyata di situ ada pedagang bakso mie ayam yang sistem pembayarannya saja sekarang menggunakan QRIS, gitu ya. Nah, ketika kami tanya, ternyata mereka paham atau tidak dengan teknologi yang mereka gunakan. Selama ini mereka tidak pernah belajar secara teori, tetapi mau nggak mau mereka juga harus mengikuti. Nah, ini ternyata pembelajaran atau apa namanya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu tanpa didasari dengan teori-teori yang matang. Sehingga takutnya nanti Bapak Ibu dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, nanti pengguna-pengguna yang tanpa adanya atau tanpa dilandasi dengan teori yang jelas, ini bisa menimbulkan atau bisa terdampak sebagai korban dari fraud. Nah, korban fraudnya ini yang nantinya tentunya diantisipasi oleh berbagai pihak ya, tentunya walaupun sudah diantisipasi, tapi yang namanya sistem IT sekarang juga ketika IT-nya berkembang, kejahatannya juga semakin berkembang. Nah, pencurinya juga semakin pinter. Nah, sehingga di situ bagian mana kita mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar sana. Nah, Bapak Ibu, nanti ada beberapa hal terkait dengan pembelajaran kita nanti. Di dalam buku itu juga sudah dibagi ke dalam 15 chapter. Dari 15 chapter itu mulai dari kita pengenalan-pengenalan pengenalan digital entrepreneur-nya sampai bagaimana kita eh, menggunakan platform-platform yang ada di situ dan apa saja yang digunakan, itu tentunya nanti akan menjadi pembahasan tertentu, termasuk di dalam buku itu juga nanti ada beberapa case, beberapa kasus yang terjadi sehingga nanti kita juga bisa sedikit memahami tentang penggunaan digital in entrepreneur. Nah, Bapak Ibu, singkat saja, kemudian metode perkuliahan kita, Bapak Ibu, nanti karena kita nanti akan terbagi ke delapan, delapan pertemuan sebelum meet, termasuk hari ini pertemuan pertama, berarti nanti kita masih ada tujuh pertemuan itu termasuk kalau ada ujian tengah semester. Nah, namun demikian Bapak Ibu, belum tentu nanti di tengah semester itu semua kegiatan atau semua perkuliahan di manajemen magister manajemen kewirausahaan selalu ada ujian. Nah, ini tergantung dari dosen dosen pengampunya masing-masing.
Nah, nanti bisa diganti dari penugasan, bisa diganti dari kegiatan-kegiatan yang lainnya, bisa diskusi, bisa kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu, ada ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di dalam pembelajaran saya nanti. Tentunya karena kita sudah menggunakan Moka, makanya penilaian penilaian saya akan saya lakukan juga secara transparan dan secara terbuka di Moka. Jadi nanti Bapak Ibu, karena ini pertemuan pertama, saya mungkin masih banyak ngomong, berbicara, kemudian bertutorial. Nah, namun demikian nanti di perkuliahan-perkuliahan berikutnya kita justru akan banyak berdiskusi. Nah, yang pertama, untuk membuka diskusi itu nanti ada teman-teman yang bertugas untuk mempresentasikan untuk masing-masing babnya. Nah, bab-bab itu bab apa saja, tentunya nanti kita ngikuti urutan yang ada di Moka. Jadi urutan pertemuan kedua, pertemuan ketiga sampai pertemuan kedelapan itu UTS ya. Berarti masih ada pertemuan kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Berarti masih ada 7 pertemuan. Nanti akan saya bagikan ke Bapak Ibu dari dari 6 pertemuan ini, Bapak Ibu mencoba mencoba menyampaikan apa yang Bapak Ibu pelajari, apa yang Bapak Ibu semua itu pahami. Jadi Bapak Ibu hanya buku saya hanya menjadi pegangan. Boleh nanti referensinya dari manapun. Bapak Ibu menyampaikan apa namanya terkait dengan materi yang ada di situ. Jadi boleh referensinya tidak hanya dari satu buku yang saya sampaikan, itu hanya menjadi guideline saja. Tetapi Bapak Ibu bisa mencari dari sumber-sumber yang lain. Bisa dari jurnal penelitian, bisa dari artikel-artikel yang sudah dipublikasikan, harapannya seperti itu, dan dari sumber-sumber buku yang lainnya. Jadi tidak hanya dari satu buku itu. Nah, nanti termasuk case-case yang ada di luar sana, case-case sederhana. Oh, Bapak Ibu yang sudah apa namanya paham, yang sudah berpengalaman di bidang entrepreneur, ini nanti bisa mencarikan kasus-kasus yang mirip dengan yang ada di teori. Nah, sehingga di situ nanti akan saling memberi masukan. Kalau kasusnya seperti ini, kira-kira seperti apa penyelesaiannya? Maaf. Nah, seperti itu nggih contohnya nggih. Jadi tidak harus sesuai plek dengan buku yang saya share, tetapi nanti Bapak Ibu bisa mencari mencari sumber dari yang di luar, termasuk kasus-kasus yang terjadi di lingkungan Bapak Ibu. Nah, nanti oh ini kasusnya seperti ini, maka penyelesaiannya seperti apa dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, selain presentasi ada penugasan Bapak Ibu, karena penilaian saya nggak mungkin menilai dari satu aspek satu aspek misalkan di hasil akhir gitu seperti ujian akhir semester atau ujian tengah semester. Jadi ini tidak memungkinkan sekali karena nanti penilaian saya yang akan saya sampaikan ke program studi tentunya itu adalah penilaian-penilaian berdasarkan proses kegiatan. Jadi penilaian by proses. Nah, prosesnya tentunya satu berdasarkan presensi atau kedatangan Bapak Ibu. Nah, kedatangannya di mana? Ya, kedatangan sit in di pembelajaran lewat Zoom. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan atau bisa apa namanya presensi lewat Moka yang sudah saya setting di situ sehingga saya tahu berapa kali Bapak Ibu datang, itu ya, berapa kali Bapak Ibu sit in dalam satu periodenya. Kemudian yang kedua ada presentasi. Nah, di dalam presentasi di situ tentunya
ada yang mempresentasikan, dan tentunya ada yang berpartisipasi. Nah, jadi ketika Bapak Ibu di mata kuliah ini, harapan saya kita lebih banyak diskusi. Banyak diskusi. Ada yang menyampaikan masalah, ada yang memberikan apa namanya solusi. Oh, dan ada yang mencontohkan, misalkan seperti itu. Jadi nanti akan satu pertanyaan atau satu pernyataan ini bisa bisa saling saling menambahkan satu dengan yang lainnya. Sehingga harapannya di dalam kelas ini bisa berjalan diskusi, bukan bukan dari bukan satu arah saja saya yang ngomong, kemudian Bapak Ibu cuma mendengarkan saja. Itu nggih. Jadi nanti harapannya ke depan kita menghidupkan diskusi-diskusi yang ada, diskusi-diskusi berdasarkan, tapi ada line-nya, ada batasnya, bahwa diskusi kita mengikuti dari bab yang ada atau yang sedang kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah penugasan. Nah, penugasan di sini saya tidak penugasan saya tidak berat, tetapi dalam 1 minggu saya mewajibkan, ya, tidak berat tapi mewajibkan. Nah, kenapa tidak berat? Nah, penugasan ini tentunya di tahap awal pertemuan kita sebagai apa namanya perkenalan. Nanti saya hanya akan meminta Bapak Ibu untuk membuat resume mini resume dari bab-bab yang kita pelajari. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada yang bertugas mempresentasikan, itu tanggung jawabnya adalah membuat PPT untuk dipresentasikan. Tetapi kalau Bapak Ibu yang tidak pas jatah presentasi, silakan Bapak Ibu membuat resume ini dari bab yang sedang dibahas itu, yang akan dibahas itu. Dalam minggu depan kita akan membahas tentang apa, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, harapan saya Bapak Ibu sudah membaca dulu dari bab di situ, sehingga di pertemuan berikutnya itu kita bisa saling berdiskusi, saling saling apa namanya menambahkan, sehingga dari apa yang disampaikan temennya tadi kita bisa saling menutupi dan kita bisa saling mendapatkan ilmu bersama-sama. Harapannya seperti itu. Jadi resumenya nggak usah banyak-banyak. Kalau Bapak Ibu nggak mau mengetik, Bapak Ibu bisa ditulis tangan itu ya. Dan itu cukup satu lembar bolak-balik. Nah, itu maksimal maksimal satu lembar bolak-balik. Jadi 2 halaman halaman ke kertas kertas apa namanya yang pinggirnya bolong-bolong itu apa namanya? Kertas binder saja, nggak usah pakai kertas folio lah. Jadi cukup satu kertas binder itu satu bolak maksimal maksimal ya bukan minimal. Itu bolak-balik itu hanya untuk membuat resume ini, atau mungkin kalau memungkinkan Bapak Ibu juga bisa membuat mapping. Nah, dari satu bab di situ itu bisa di mapping, diambil intisarinya, kemudian Bapak Ibu tuangkan sendiri resume di di dalam kertas itu, di dalam paper itu. Jadi nggak usah banyak-banyak sebanyak sekian lembar gitu. Saya nggak mewajibkan, minimalnya nggak ada. Malah justru saya meminta maksimal. Maksimalnya Bapak Ibu cukup maksimalnya 2 lembar, 2 halaman saja. Artinya satu lembar bolak-balik itu sudah maksimal. Karena nanti kalau terlalu banyak namanya meringkas gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu cukup meresum aja, meresum dari intisarinya yang ada di dalam bab itu, kemudian justru apa yang menjadi apa inti atau intisari atau pokok yang akan kita bahas. Kemudian dari situ Bapak Ibu tuangkan aja di dalam tulisan atau main mapping ya. Silahkan monggo bentuknya seperti apa saya bebaskan. Jadi tidak ada aturan baku untuk penugasan itu, tetapi nanti Bapak Ibu mengupload di Moka sebelum pertemuan kita minggu depan. Jadi artinya mulai dalam 1 minggu ini sampai 1 minggu depan itu ya,
itu Bapak Ibu punya tugas tugas wajib membuat resume yang maksimal 2 lembar itu, yang maksimal 2 halaman itu. Kemudian nanti dicoba diuploadkan di Moka. Nanti akan saya buatkan tempatnya untuk mengumpulkan pengumpulan resumenya itu. Nah, itu maksimal minggu depan sebelum jam 3:30. Jadi asumsinya apa? Sebelum sebelum kita mulai pembelajaran, sebelum kita mulai kuliah, Bapak Ibu sudah mengumpulkan tugas itu. Nah, harapannya apa? Sebelum Bapak Ibu masuk ke kuliah saya, harapannya Bapak Ibu juga sudah membaca atau sudah belajar tentang bab yang akan kita pelajari. Gitu ya. Sehingga nanti ketika ada temennya yang mempresentasikan atau yang presentasi, nanti bisa kita langsung nyambung di situ gitu. Jangan sampai ketika kita masuk kuliah, tetapi Bapak Ibu materinya saja tidak tahu, tidak paham. Tahu saja enggak. Nah, ini sangat ironis ya. Nah, harapannya setidaknya Bapak Ibu tahu, tahu judulnya, tahu apa yang akan didiskusikan sehingga di situ ada kesiapan di awal ketika Bapak Ibu mau mengikuti perkuliahan. Nah, tentu itu satu. Jadi penilaian saya yang pertama ada presensi, ada presentasi, ada penugasan, kemudian nanti ada diskusi. Nah, diskusi itu ada partisipasi ya. Ada presentasi, penugasan, presensi, ya. Presensi, presentasi, penugasan, dan partisipasi. Nah, itu ada 4. Nah, penilaian-penilaian itu juga akan langsung saya sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengumpulkan hari itu, insya Allah hari itu juga akan saya kasih apa namanya feedback, feedback apa penilaiannya di Moka sehingga Bapak Ibu sudah apa tahu